Halo guys, assalamualaikum. Aku ini baru pulang kerja nih. Harusnya aku libur, cuman temenku jatuh dari motor, jadi aku yang gantiin dia. Jadi guys, ini di daerah Bispak ya. Sekarang jam 21, jam 9 malam. Tadi sih seharusnya aku datang ke sini nyampe ke Bispak ya. Itu jam 5, cuman 3 jam macet karena hujan gede, banjir, jalan Kopo macet semua jadinya. Oh ya, aku mau cerita-cerita nih. Bagi kalian yang baru aja nikah, kalian itu kan kalau sebelum nikah itu bayangannya tuh nikah tuh seperti apa gitu. Indah atau apa? Emang indah, banyak yang indah-indahnya, cuman di samping itu pahitnya juga banyak. Adalah kalau sepengalaman saya, persentase antara nikmat sama sedihnya itu kalau nikah tuh banyak nikmatnya, tapi kalau sekalinya sedihnya itu ya begitulah. Ada pengalaman saya, mungkin ini juga dialami oleh pasangan suami istri lain gitu kan, terutama kalian bagi para suami. Jika suatu saat istri kamu tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, ditanya nggak jawab, kan itu kan bikin bingung ya. Kalau begitu lu mending diamin aja. Kalau dia sukanya nangis, biarin aja dia nangis. Kalau sukanya dia nyap-nyap, biarin aja, abisin semua gitu sampai dia puas. Karena apa? Karena yang diinginkan oleh wanita itu adalah kepuasan batin. Jadi kalau puasnya batin dengan ngambek-ngambek ya biarin aja. Kalau puas batinnya dengan nangis ya biarin nangis aja. Jangan sekali-kali kalau istri kalian lagi nyap-nyap, sebentar guys, kalau istri kalian lagi ngambek, lagi ini, jangan sekali-kali kalian nasihatin. Kalau dinasihatin, bukannya dia malah berubah, malah dia bisa menjadi-jadi. Aduh sorry guys, ini AC-nya nih belum saya nyalain jadi buram ya. Nah, kalau istri kalian sudah istilahnya udah, orang Sunda bilang sih gesebeh. Gesebeh tuh apa ya? Udah puas nangisnya udah puas, ngomelnya udah puas, baru kalian deketin. Jangan didiemin, deketin. Apalagi kalau deketinnya tuh malam-malam, minta maaf. Oh maaf, oh sayang, saya maaf, maafkan saya kurang, nanti saya akan coba perbaikin. Sembari pijit-pijit lah kakinya, pijit-pijit, usaha buatnya lalu dipeluk. Jadi istri itu kalau kita minta maaf tuh dia akan memberi lebih loh, memberi lebih dari apa yang kita inginkan. Besoknya dia pasti ngelayanin ya, bukannya apa ya, bukan ngelayanin apa gitu. Istri itu bukan pembantu atau apa, cuman kalau kita udah minta maaf, menyadari kesalahan kita, terus istri itu kalau biasanya pagi-pagi bikin nasi goreng biasa aja, kalau kita udah minta maaf terus menunjukkan bahwa kita sayang sama dia, mau membantu pekerjaannya dia,
biasanya bikin nasi goreng biasa aja, nanti bisa-bisa dia bikin nasi goreng spesial gitu, tanpa dia bilang oh ya saya maafin, enggak, tapi dia akan menunjukkan dengan actionnya gitu. Nah di sini guys, tadi macet, ini masih macet tuh. Saya sekarang udah mau masuk ke tol Purbalenyi, mau ke arah, saya pulang ke Cicalengka ya. Sana tuh macet. Tadi saya sempat lihat, ntar saya mau minta videonya sama dia. Itu ada mobil Brio warna kuning ke bawah anyut. Itu di daerah Pasteur, men. Oh ya, halo Pak Martin. Pak Martin, begini nih, kalau di Indonesia kalau ada hujan gede, mungkin di Amerika pernah juga kejadian, tapi nggak tahu saya ya. Mungkin Pak Martin bisa share lah ke kita. Kalau di Bandung ini kalau hujan gede aja pasti macet, banjir Cilencang namanya. Sebentar guys, saya harus lebih hati-hati lagi karena ini orang-orang kalau udah macet kayak gini tingkat stresnya tinggi. Kalau saya bikin kesalahan ya bisa-bisa ngamuk lah mereka. Sebentar. Oke, kartu tol ada. Macet ke arah masuk tol juga ikut macet nih. Nah, saya paksain. Kalau nggak dipaksain orang Indonesia gini Pak Martin ya, bukannya saya nggak mau sofannya, tapi kalau kita sopan-sopanan itu ya, kalau di Amerika kan jarak segini itu nggak boleh. Kalau di sini ya polisinya juga ada nih, nggak ada ngejagain. Itu ke arah, nah masuk. Jadi kita buru-buruan, cepet-cepetan kita nih. Ini malah masyarakat sipil yang ngatur jalan nih. Polisi nggak tahu kemana, apa polisinya bayar mereka. Tapi tadi sih ada polisi ya. Kasihan hujan-hujanan. Om. Gitu. Kalau di Amerika ada nggak Pak Martin ya? Yang di perempatan terus ngatur jalan kita kasih uang. Boleh diceritain Pak Martin ya? Kayaknya nggak ada. Oh ini motor nih, ini harus hati-hati nih. Motor muter lagi, ini mau kemana nih? Ini semua putar balik sini kan. Aduh. Ya, alhamdulillah. Oke. Lihat. Mantrinya. Jadi setiap hujan gede pasti ada gitu, kayak hujan musiman ini. Kayak udah terjadwal gitu, hujan gede pasti banjir, pasti macet. Nggak tahu entah sampai kapan begini terus. Ya mudah-mudahan kedepannya Indonesia nggak serepot inilah, hujan dikit banjir. Ini saya akan coba nih. Itu saya tuh saldonya kurang, cuman tadi mau isi ke Alfamart udah pada tutup jam segini kan, lagi pandemi itu jam 7 udah pada tutup. Saya mau coba apakah bisa, saldonya cuma 4.000 lagi. Nanti rencananya saya mau isi ulang di gerbang tol pas keluar. Oke, up. Bisa. Jadi nanti
Kalau ke Cileunyi itu 4.500 ya. Dari Kopo. Dari Kopo itu 4.500. Sementara saldo saya cuma 4.000. Jadi saya mau isi ulang di sana. Isi ulang di Cileunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, wah kasihan banget nih macet. Tadi saya 3 jam loh, Mamen. Tadinya saya udah bikin status sih di Facebook bahwa besok tuh kemarin kemarin saya bilang besok mulai hari libur panjang. Ya taunya ya nggak apa-apa sih. Nanti di depan ada proyek pembangunan kereta api kereta cepat, apa sih namanya, KCIC, kereta cepat Indonesia Cina. Jadi ntar katanya kalau dari maaf sorry, dari Jakarta ke Bandung itu kalau naik kereta itu cuma 30 menit katanya. Cuma 30 menit. Mudah-mudahan aja di Cicaleng biasanya di Kahatek banjir kalau hujan gede kayak gini, tapi mudah-mudahan aja udah tutup. Di Bandung itu banjirnya cepat gitu, hujan dikit banjir, apalagi hujan gede banjir, banjirnya kayak di sungai gitu kan. Kalau di Jakarta itu banjir tuh kayak di kolam, diem airnya. Kalau di Bandung itu kayak di sungai, tapi cepet banjir ya, cepet surut juga kalau di Bandung. Nggak tahu kalau di tempat lain. Nah, sayangnya tuh kan di sini mobil gede nyalip dari kiri. Ini kalau kalian bisa lihat, sayangnya mungkin kalian nggak bisa lihat, yaitu di sebelah kiri saya itu ada jembatan kereta api, kereta cepat. Nggak tahu itu kelarnya sampai tahun berapa. Cuman yang dengar sih, saya dengar dari teman-teman itu 2022 itu udah bisa dipakai katanya, tapi nggak tahu ya. Saya juga nggak pernah lihat beritanya. Perjalanan dari Kopo ke Cicalengka itu kalau lancar 59 menit. Ya sejam lah. Kalau pakai motor itu 45 menit. Sebetulnya sih kalau secara hitung-hitungan pakai tol tuh jauh. Dari Bandung itu kalau pakai tol jauh daripada via Cibiru. Cuman kalau via Cibiru itu macet sama motornya, aduh. Oh guys, saya nggak berani kencang-kencang kalau hujan kayak gini. Sakit pinggang. Saya tuh kerja biasanya di kantor, cuman berhubung ini perusahaan lain, jadi saya coba deh nyetir. Ternyata nyetir dari tadi jam berapa ya, jam 7 sampai sekarang jam 9, udah 13 jam saya nyetir. Pegel banget nih.
Pinggangku pegel banget mama. Oh ya, kalian yang baru masuk channel saya, bolehlah bantu saya untuk subscribe, share jika kalian merasa channel saya ada manfaatnya, atau kalian jika ada kritik dan saran, nggak ada salahnya. Misalkan kalian mau bilang, sorry, kalian mau bilang, Abah ini channelmu jelek, nggak apa-apa. Jeleknya di mana? Tolong bilang ke saya. Terus apa yang harus diperbaikin? Karena apa? Karena terus terang aja, ini kan kalau orang-orang ya subscribe biar enggak, saya butuh duit, men. Anak nggak apa-apa disebut, dibilang ngemis juga nggak apa-apa lah. Cuman emang kalau kalian udah wah kayaknya dimacet, men. Kalau berumah tangga, punya anak, terus ngandelin gaji doang, bukannya nggak cukup ya, tapi cukup sih cukup. Alhamdulillah saya nggak menghilangkan apa yang dikasih sama perusahaan gitu, karena tapi terus terang aja ada cita-cita ingin kedepannya anak seperti apa gitu kan, sekolahnya di mana, kuliahnya di mana. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan segala sesuatu yang beristilahnya potensi kita, ya gimana? Kalau hanya begini-begini doang gitu. Sayangnya ini malam-malam jadi nggak kelihatan ya. Di pinggir saya itu tower-towernya gede banget. Itu kereta nggak di atas tanah, tapi di atas jembatan gitu kan. Nggak tahu, itu saya belum pernah ke Jakarta. Meskipun dari Bandung itu Jakarta tuh dekat ya, tapi belum pernah ke Jakarta sendirian. Nggak tahu di Jakarta itu apakah kereta apinya kereta cepatnya dari Jakarta di atas tanah atau di jembatan, nggak tahu ya. Kalian bisa searching, bisa berbagi informasi, boleh di komen. Oh, itu polisi itu. Kalau di sini saya nggak tahu ya. Kalau di Amerika kan, kalau kata Pak Martin tuh, kalau ada polisi tap gitu di belakang, oh oke. Dia minta jalan, men. Oh, saya kasih. Oh, polisi apa tuh? Oh, K9. Kalau kalian nggak tahu, K9 itu anjing ya, anjing pelacak. Polisi yang bawa anjing biasanya. K9. Saya ini bawa mobil 50 km per jam saja, nggak kencang-kencang, karena ini bannya udah botak nih. Ban satu udah botak di belakang, jadi harus hati-hati banget. Apalagi ini bekas hujan, licin kan. Nah, asik malam-malam pulang kerja. Alhamdulillahnya besok kan hari Natal ya, jadi libur, saya bisa tidur seharian. Harusnya besok tuh bawa jalan-jalan istri kan, cuman ini tanggal 25 belum jadwalnya gajian. Nah itu dia tuh. Seandainya saya punya channel YouTube yang keren, yang subscribernya jutaan, mungkin
saya bisa liburan kemana-mana. Doakan saja ya teman-teman. Nggak ada salahnya jika kalian punya channel, komen di bawah. Masa saya juga nggak ini, nggak punya terima kasih gitu kan. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe, yang selama ini ikut nonton video-video yang gak jelas. Kedepannya saya coba ingin bikin video yang bagus. Kalau sudah kebeli kameranya, sementara ini saya cuma pakai kamera Oppo A37. A37 itu saya beli dari tahun 2016 karena tuntutan kerja ya. Kalau dulu sih saya pakai Nokia, nggak pakai Android. 2016 kerja yang dimana di dalam pekerjaan itu membutuhkan WhatsApp, ya terpaksa saya kredit Oppo A37. Kredit ya teman-teman, 1 tahun 2017 itu udah lunas, sampai sekarang gak ganti-ganti. Nah, hujan lagi men, aduh asapnya itu dingin banget. Sebenarnya ini aku tuh masuk angin ya, kakiku pegel banget, kaki, punggung ini karena kurang minum. Lapar banget lagi. Kagok ini di jalan tuh gak di rest jalan tuh nggak ada warung, rest area ya begitulah. Kagok udah mau nyampe lagi. Hujan lagi dari tadi loh men ini hujan gede. Makanya nanti ntar saya uploadin video mobil Brio itu yang hanyut ke bawah banjir daerah Pasteur. Masya Allah, tabarakallah. Nah men, di depan sana itu rencananya dibikin stasiun akhir kereta cepat Indonesia Cina, KCIC, kereta cepat Indonesia Cina. Nah di depan sebentar lagi kalau kalian bisa lihat, aku nggak tahu ya kalian bisa lihat atau kagak ya dari kamera ya. Habis baterai men, jadi kalau kalian tiba-tiba HP-nya videonya mati ya berarti itu baterainya udah habis. Oke. Nah ini kan disekat jalan kayak ini, penyempitan jalur nih. Itu di depan tuh kalau kalian bisa lihat, di depan itu rencananya stasiun kereta cepat Indonesia Cina. Kenapa Indonesia Cina ya? Mungkin yang investornya Cina, tapi nggak usah disebut Cinanya juga kali. Ya yang punya proyek Cina kan. Kenapa di sini dibikin stasiunnya? Karena di Gede Bage sana itu dibikin perumahan elit.
Ciputra yang ini, Agung Podomoro, nggak tau lah, pokoknya itu deh. Jadi orang-orang kaya mau bikin rumah di sini, mau beli rumah di sini. Nah ini mobil nih, dari kiri kanan nyalip. Ini nggak tahu saya yang salah apa gimana ya. Kalau nyalip dari kiri itu nggak boleh. Apa saya yang terlalu lambat? Tapi ini kecepatan saya 60 nih. 60 ya sedang lah. Kalau di tol mungkin lambat. Saya bukan nggak mau cepet, tapi ban saya ini botak men. Ngeri sedap apalagi hujan gini. Mungkin kalian bacot mulu apa gimana gitu kan, namanya netizen. Tapi nggak apa-apa lah. Belajar ngebacot. Nah ini truk ini bawa pasir dari Nagreg sana, bukan pasir, apa namanya, tanah buat nguruk proyek perumahan orang-orang kaya. Nah, kalau kalian pengen tahu nih, ini di sebelah kiri saya tuh Stadion Gede Bage. Nanti kalau jalannya udah jadi, tinggal belok kiri dari sini, nyampe stadion. Ngomong-ngomong sepak bola, aku ngantuk men. Aduh nih. Ini nggak tahu nih PSS ini kapan mau dimulai nih main bola. Sementara kan di luar negeri itu udah mulai ya, meskipun masih COVID. Saya tuh kalau nonton TV di rumah sekarang itu banyaknya berita politik mulu. Buka Facebook politik lagi, buka WA, grup WA politik lagi, jadi bosen. Nggak ada hiburan, kecuali hiburannya ya nonton berita politik gitu. Bosen. Dulu pernah saya nonton pertama kali kejadian COVID itu kan, nonton sama anak saya yang umur 7 tahun tuh bilang COVID lagi, nggak ada lagi gitu acara TV itu selain COVID. Sampai istri saya ngantuk men. Sampai istri saya tuh kayak parno gitu kan. Saya pulang harus mandi dulu. Kan saya kan nggak biasa mandi kalau pulang kerja tuh. Karena kalau saya mandi tuh saya tuh gampang masuk angin kalau pulang kerja. Karena pulang kerjanya tuh saya tuh sore. Masuk angin gitu, jangan ke rumah dulu, harus langsung ke WC mandi. Nah sekarang sih udah nggak inilah, yang penting kita pakai masker, jaga kesehatan, makan cukup, jangan telat-telat makan. Meskipun hari ini saya udah telat makan nih, harusnya tadi jam 6 udah makan, karena berhubung macet ya gimana lagi kan.
Ini truk mau kemana nih, pakai sen kanan tapi lurus aja terus. Hebat nih, sampai habis ngerekamnya. Kan biasanya 30 menit nih, ini udah 30 menit lebih masih ngerekam. Hebat. Oh ya, ini perjalanan masih jauh dan saya mau udah ngantuk, harus menepi dulu. Tuh yang di belakang tuh udah ngedim aja terus nih. Masih jauh. Set. Ini nggak tahu nih hasil kameranya, karena ini pakai hasil suaranya, karena ini saya pakai mic nih. Pakai mic, apakah suara-suara di luar kedengeran atau gimana? Kayaknya sih kedengeran. Nah, Brio kayak gitu tuh, Brio kuning di sisi kiri saya itu yang hanyut di pasteur. Besok saya coba, kalau saya upload video ini ya saya akan sertakan ya. Kasian banget. Saya nggak berani nyalip men, karena ini licin banget nih. Licin. Oh ya teman-teman, saran nih dengan suara kayak gini, terus mungkin kalian juga pernah lihat wajah saya, terus konten saya tuh berubah-berubah dari konten masak, konten ini, konten itu. Cocoknya tuh saya bikin konten apa ya? Apa mungkin netizen ada saran saya harus tutup akun, mungkin tutup channel? Enggak lah, meskipun channel saya jelek, tapi menurut saya itu ada kenangan-kenangan tersendiri waktu saya sama keluarga gitu kan. Nggak ditonton sama kalian ya, ditonton sama saya waktu ntar kalau saya udah tua. Kalau YouTube-nya masih ada ya, kalau satelitnya nggak ditembak sama Dongfeng gitu. Maaf, karena ini dingin ya. Ini dingin, harusnya sih pakai heater, cuman heaternya nggak ada. Dan kalau terlalu panas di dalam, sementara di luar itu dingin, jadinya embun. Pandangan jadinya, jarak pandang jadinya pendek. Oke, ini udah mau habis baterai, 10% lagi nih. Sorry, 10% lagi nggak apa-apa. Jadi kalau tiba-tiba mati berarti baterainya habis. Ini dari Kopo nih udah 34 menit nih. Satu kilometer lagi nyampe gerbang tol Cileunyi, dan saya harus top up dulu, harus nyiapin duit dulu supaya bisa keluar.
aja dah. Lajurnya kendaraan lambat. Aduh asli men, ini udah lapar banget nih, lapar banget asli ini mah, bukan kaleng-kaleng nih laparnya. Ini udah jam berapa nih? Jam setengah 10 nih. Aja gile. Saya harus menepi ke warung makan nih kayaknya nih. Kalau sampai rumah, aduh udahlah. Macet. Macet nih yang antri mau top up nya. Aduh, siap. Oke, aku punya power bank nih, jadi bisa dicas lah. Jadi nggak mati nanti. Mumpung lagi diem, lagi macet ya. Aku cas dulu. Masuk ya. Sorry, tuh udah maju nih. Ntar yang di belakang ngambek dah. Oh kan, di Indonesia tuh dikit-dikit tintin dikit-dikit, kenapa nggak ini gitu kan ya. Saya juga tahu gitu kan harus maju, kenapa harus selalu klakson. Sorry kalau masuk ya. Ya maju. Oke, harus saya ambil dulu dah. Masuk. Oke. Jadi bisa video sampai memorinya penuh. Sebentar saya ambil dulu uang. Kalau kalian tahu itu yang bunyi kerata itu air tuh. Karena ini mobilnya mobil super mahal. Jadi segala suara-suara yang ada di luar tuh kedengeran. Karena nggak ada peredamnya kalau mobil mahal. Ya enggak? Aduh, ini nyimpen duitnya di mana lagi nih? Aduh, ini mah udah dingin, lapar. Ini apa sih tulisan itu tuh? Bisa baca nggak? Jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman. Kalau apa namanya, kalau tulisan-tulisan di belakang mobil truk itu kadang-kadang ya inspiratif, kadang-kadang nyeleneh, tapi ya begitulah. Pak Martin ada nggak kalau di Amerika truk yang ada tulisan apanya gitu kan? Kalau di Indonesia tuh banyak, hampir semua truk ada, hampir ya, tapi enggak semua. Apalagi kalau yang lintas Jawa gitu kan. Nah, aku harus top up dulu. Jadinya macet-macetan di jalan. Power bankku udah mau habis nih. (23 GB). Maju lagi, alhamdulillah.
Ya judulnya ini macet-macetan momen. Jam 20, jam 9.43, sebentar lagi jam 10. Oh ya, ini nih, kalau kalian tahu nih, tips untuk kalian para sopir yang nanti melintasi daerah Ranca Ekek, Kahatek, itu rawan begal loh. Sering kejadian, ada yang dibacok, ada yang di ini. Jadi kalau boleh saya sarankan itu jam 6 ke atas itu sopir truk nggak boleh. Janganlah mampir-mampir di warung yang apa gitu. Apalagi warung yang nggak ada bangunannya, itu makanan angkringan pinggir jalan tuh. Saya sarankan janganlah, karena rawan. Karena ada kejadian itu orang Bogor dulu. Dia pesen makanan, anaknya disimpan di mobil, dia pesen makanan, turun pecel lele. Tiba-tiba ada orang tadi kena nyamperin, minta rokok, cuman mintanya ya sembari apa ya, nggak sopan gitu kan, namanya juga begal. Mungkin dianya merasa nggak enak karena si begal itu mintanya nggak sopan, dia ngelawan. Kalau begal kan udah persiapan dengan segalanya lah, senjatanya, apanya, itunya. Dibacok men, dibacok, gak kerasa maju. Oke, saya matiin aja lah wipernya. Set. Jadilah pribadi yang menantang masa depan, jangan jadi pengecut yang aman di zona nyaman. Ya kalau pengen nyaman juga nggak apa-apa, bukan berarti pengecut kalau kata saya. Hidup tuh cari nyaman, bukan cari nggak nyaman. Jadi tantangannya juga kalau dibikin enak ya bakalan nyaman menghadapi tantangan itu. Aduh, nggak ada air cu. Alhamdulillah maju. Bentar, ini duit berapa nih? Rp5.000 nggak bisa lah top up 5.000. Untung saya cek lagi, harusnya 100.000 nih. 50 aja gitu ya. Bentar, ada nggak 50 nih? Ada nih 50.000 nih. Ada. Nah, ada. Alhamdulillah. 5.000 deh, ketawain sama petugas. Ya, maju. Berapa jam nih sampai Cicalengka nih? Tak pernah kau merasa jarak di antara kita.
Tak pernahkah kau sadari akulah yang tersakiti. So, aku bikin vlog ini hanya untuk mengusir rasa jenuh. Dah, sendirian kan di mobil, ada temen. Jadi ya terpaksa bikin kayak ginian lah. Allahu Akbar, ngantuk. Astagfirullahaladzim. Sampai gini nyari duit, Allahu Akbar. Set. Sekalian top up, Bu, Pak. 50. 50. Tempel. Oke. 46. Emang berapa ya? Tadi kan 4.000 lagi. Oh ya, karena dipotong. Nah, kembali lagi teman-teman. Di depan itu sekarang lagi dibangun jalan flyover ya. Jalan tol, jadi dari Cileunyi sini nanti keluarnya bisa ke arah Tasik, dan kalau mau nyambung ke Cirebon itu nyambung tol dari sini ke Cirebon. Nama tolnya itu Cigatas itu kalau nggak salah ya. Cisumdawu, Cileunyi Sumedang Dawuan, ntar keluar dari Cirebon. Cisumdawu. Nanti kalau yang tol yang ke arah Tasik itu dari kereta api cepat yang tadi itu, nanti dibikin jalan tol ke Tasik. Ya ampun, lapar banget nih. Aduh, Allahu Akbar. Masih ada gitu warung makannya. Wah, jalannya bagus, jadi kameranya jatuh, nggak pakai tripod kan.